Pemirsa, kerusuhan massa mereda, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk berangkat ke China tadi malam untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping. Sejumlah kepala negara disambut hangat oleh Presiden China Xi Jinping. Selain Presiden Prabowo, ada juga total 20 kepala negara yang hadir. Di antaranya adalah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Undangan para kepala negara ke China dalam rangka menyaksikan parade militer China dan peringatan ulang tahun ke-80. Para kepala negara akan disuguhi parade alat persenjataan generasi terbaru milik China. Menurut Menteri Sekretaris Negara, kunjungan Prabowo untuk menjaga hubungan baik dengan China. Rencananya Prabowo hanya sehari berada di China dan akan kembali ke Indonesia hari ini untuk memantau perkembangan situasi keamanan. Kunjungan Prabowo ke China seharusnya dilakukan sejak Sabtu lalu namun ditunda akibat pecah kerusuhan massa di sejumlah wilayah di tanah air. Pemirsa, akibat kenaikan harga sewa hingga 500%, sejumlah pedagang makanan di Blok M Distrik memilih hengkang. Akibatnya kawasan kuliner yang menjadi ikonik Blok M kini menjadi sepi akibat toko-toko yang tutup. Blok M Distrik yang menjadi pusat kuliner dan hiburan di Jakarta Selatan kini kembali menjadi sorotan, bukan karena keramaiannya namun kebalikannya. Kini para pedagang memilih hengkang akibat kenaikan harga sewa hingga 500% dari pihak pengelola. Sebelumnya para pedagang hanya membayar sewa 2 juta rupiah per bulan, namun meroket menjadi 7,5 hingga 15 juta rupiah. Kenaikan ini dianggap para pelaku UMKM sangat tidak wajar dan memberatkan. Padahal sebelumnya kawasan ini dibentuk untuk mengembalikan popularitas Blok M yang sempat redup. Bahkan sebagai bentuk protes, ada pedagang yang melakukan aksi perusakan toko sebagai protes kebijakan yang sangat memberatkan mereka sebelum meninggalkan tokonya. Viralnya kenaikan ini pun ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan ia meminta pengelola untuk menurunkan harga sewa kios. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan sembako ke warga hingga pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Gibran didampingi Pas Pampres menemui langsung warga dan pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Gibran sesekali berdialog sembari bersuah foto dengan pengemudi ojol dan warga. Gibran juga menghampiri warga yang tengah mengantre sembako gratis. Syukur ada pembagian. Terima kasih karena ada pembagian sembako. Jadi saya senang sekali bisa dapat beras, bisa buat makan. Saya import dari anak saya kerja di sini, maksudnya ngojek di sini. Dalam waktu 30 menit, sembako sebanyak 1 truk habis dibagikan ke warga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan pajak baru maupun kenaikan tarif pada tahun 2026. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, pendapatan negara dirancang naik 9,8% atau sebesar 3.147,7 triliun rupiah. Sumber pendapatan paling besar ini berasal dari penerimaan pajak 2.357,7 triliun rupiah atau tumbuh 13,5%. Karena tidak ada kenaikan pajak, Sri Mulyani akan fokus pada mendorong kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Saat rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Sri Mulyani memastikan tidak akan melakukan kenaikan pajak pada tahun 2026. Sementara untuk pajak UMKM, Sri Mulyani memastikan yang beromset di bawah 500 juta rupiah tidak akan dikenakan PPh. Namun bagi UMKM di atas 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah akan dikenakan pajak 0,5%. Mendagri Tito Karnavian melarang kepala daerah mengadakan pesta. Tito khawatir pesta kepala daerah viral di media sosial sehingga memicu kemarahan warga.
Menurut Tito, kepala daerah dan pejabat perlu memiliki gaya hidup sederhana agar tidak ada tuduhan negatif ke pemerintah. Yang menegaskan saat ini situasi dengan masyarakat cukup sensitif hingga acara seremonial atau pesta mewah bisa membuat kegaduhan baru. Tito mengatakan kalau pesta ada musik dipotong, dibuat di TikTok bisa menjadi amunisi baru pihak yang ingin menyerang pemerintah. Tito meminta semua acara dibuat sederhana, cukup tumpengan dan santunan kepada masyarakat miskin. Ya, pemirsa, kerusuhan masif di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir harus dibayar mahal oleh rakyat. Hitungan Kementerian Pekerjaan Umum kerugian atas kerusakan fasilitas publik mencapai sedikitnya 900 miliar rupiah, terbesar di Jawa Timur dan Makassar. Kerusuhan di berbagai wilayah dalam sepekan terakhir menyisakan kerusakan masif. Di Jakarta, gerbang tol, belasan halte, lampu merah dan JPO dirusak dan dibakar, padahal fasilitas itu sangat penting menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Sementara di sejumlah daerah, gedung pemerintah, DPRD hingga bangunan cagar budaya dibakar massa tak bertanggung jawab. Negara dan rakyat pun kini harus membayar mahal untuk biaya perbaikan. Hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, total kerugian akibat kerusakan infrastruktur mencapai sekitar 900 miliar rupiah. Sudah dihitung belum Pak untuk merenovasi? Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung hampir 900 miliar. Hampir total 800 sekian lah, hampir 900 miliar. Total ya seluruh Indonesia Raya. Mulai dari ringan, berat dan sedang. Mulai dari terbakar suam-suam, saya benar-benar terbakar habis seperti di Makassar dan beberapa tempat lain. Total hampir 900 miliaran. Dalam catatan Kementerian PU, kerugian terbesar terjadi di Jawa Timur dan Makassar. Di antaranya di Kediri mencapai 500 miliar, Makassar 253 miliar, Surabaya 124 miliar, Jakarta 55 miliar. Dan masih banyak kerugian lain di berbagai daerah. Jadi aktivitas orang-orang udah aman lah, maksudnya nggak kayak kemarin ya. Jadi semoga sih kondisinya kayak gini terus ya, biar aktivitas orang-orang kayak yang kerja nggak keganggu ya. Soalnya kemarin tuh banyak banget kerusuhan-kerusuhan yang nggak jelas, kayak transportasi umum gitu dibakar oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Semoga kedepannya sih demonya tetap aman, kondusif. Menteri PU menyatakan sebagian biaya perbaikan ditanggung pemerintah daerah, sebagian lainnya dibantu pemerintah pusat. Perbaikan fasilitas vital transportasi dikebut untuk memastikan layanan publik tak terganggu. Tim Liputan iNews melaporkan.